Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal mereview tentang device baru Arbanic yang bernama RG405M. Maaf karena ini baru saja bisa saya review karena baru aja bisa meluangkan waktu untuk mereview, memegang device ini. Oke, langsung aja. Pertama kita lihat ini sebelumnya sudah ada hands on, kemarin ada unboxing juga kan. Nah sekarang hari ini kita lihat yang pertama adalah kita lihat OS-nya. Ini gunakan apa sih? Ini gunakan Android, ya kan? Gunakan Android 12. Dan Android 12 kita lihat di sini, ya kan? Dan Android 12. Jadi Android ini katanya ada yang suka, ada yang tidak suka, ya kan? Yang suka karena ya kebanyakan tidak suka itu gara-gara karena Android ini lebih banyak makan source, kemudian Android ini maksudnya tidak tersetting dengan baik, ya kan? Maksudnya seperti itu, settingan RetroArch dan macam-macamnya maksudnya tidak diatur sebelumnya, ya kan? Jadi kita harus ngatur dulu kalau misalnya kita mau pakai yang Android ini. Dan kalau untuk Linux itu seperti device-device yang lain yang menggunakan Linux, jadinya lebih user friendly-nya lebih bagus, lebih bisa langsung digunakan seperti itu. Tapi itu sudah diatasi juga oleh Arbanic dengan merilis, nanti ada fiturnya. Oke. Nah, lanjut kita lihat di sini, kita bakal lihat tentang kita lihat sini prosesornya. Prosesornya menggunakan Unisoc Tiger T618. Ini menggunakan octa-core, 6 core-nya adalah A55. Kemudian yang dua core sisanya adalah A75. Yang mana A75 ini kalau misalnya device kalian punya core yang A75 itu lebih ngebut, itu untuk gaming misalnya kan. Dan kemudian arsitekturnya ini sudah menggunakan 12 nanometer, dan ini artinya lebih hemat daya dan lebih efisien, sama seperti device-device yang baru-baru ini, ya kan. Terus kemudian ini menggunakan RAM-nya sudah 4 GB ya. RAM-nya 4 GB, kemudian ya di sini RAM 4 GB, Internetnya 128. Internet 128 artinya ini lebih banyak tempat. Ya, kayaknya sepertinya sudah cukup banyak untuk kalian memasukkan game-game yang kalian sukai di internal yang 128 ini. Tapi kalau misalnya mau tambah lagi ya silakan. Slotnya ada di bawah sini, slot micro SD-nya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini layarnya ini adalah 4 inci. Ya, diagonalnya 6 inci kan, tapi ini 4 inci sesuai dengan namanya adalah Arbanic 405, ya kan. Yang mana angka yang 4 itu angka awal itu ada menunjukkan dari ukuran layarnya. Ukuran layarnya adalah 4 inci jadinya. Terus kemudian resolusinya ada 640 dan 480. Tidak begitu tajam, tapi cukup aja ini. Maksudnya tidak begitu ya, sesuai layarnya kan. Layarnya cuma 4 inci. Kemudian ini yang bisa kita mainkan up to PS2 sama GameCube, dan ada juga game-game Wii yang bisa kita mainkan, ya kan. Tapi kita tidak mau yang main itu sampai resolusi yang 3 kali 4 kali dan seterusnya, kan tidak ada gunanya juga kan, karena kita mencari di sini ada portabilitas, ya. Kalau mau yang tajam ya main di HP aja, ya. Seperti itu. Untuk lanjut kita lihat dari kecerahan layarnya. Ini layarnya, kalau misalnya kita lihat sini, kalau misalnya Anda lihat ini gelap sekali ini, ya, hampir tidak kelihatan, ya kan. Terus kalau 50% bisa kita gunakan lebih enak itu kalau malam hari ini, kalau 50%. Tapi kalau mau lebih bagus lagi 70% sampai 90%. Itu baru enak. Apalagi kalau siang-siang seperti ini. Untuk kalian main di luar di luar ruangan, itu bagusnya menggunakan yang 100% mungkin seperti ini kan. Antara 90 sampai 100% supaya enak lihatnya. Oke. Terus ini device-nya emang kayak gini ya. Emang kecerahannya emang kecil seperti ini. Terus ya kalau misalnya mau cerah ya fullkan ke kanan aja kan. Dan ini
Kalau misalnya kalian main gamenya di kamar atau di ruang yang remang-remang, ya ini bagus, lebih hemat daya kan, seperti itu. Lanjut kita lihat tampilannya. Ini ada drawernya. Drawernya kita lihat yang pertama ini adalah ini sama seperti Android pada umumnya, ya kan? Bedanya di sini ada icon-icon, ya kan? Di sini ada icon, kalian lihat di sini ada normal, dan kalau kita tekan ini ada namanya game mode. Ya. Itu ada logo Anbernic, kan? Ada R-nya Anbernic, ya kan? Terus kita tekan game mode-nya itu, apa yang keluar? Ini adalah AI-nya keluar seperti ini. Ini mudah bagi kita untuk mengakses game tanpa kita buka per aplikasinya. Jadi kita setting dulu seperti ini, misalnya pilih ini, kemudian kita tekan yang di bawah sini. Nah, di sini ada emulatornya. Pakai emulator apa? Kita pilih di sini, ada Dolphin emulator atau apa, ya. Ada dua itu. Terus di sini ada game settingnya. Nah, bisa kalian masukkan foldernya yang mana mau kalian masukkan. Ada di mana, apakah di internal atau eksternal, semuanya bisa kita akses seperti itu. Oke, kemudian kita start searching for games. Kita back. Nah, di sini kalau kalian lihat sini emulatornya ini atau settingannya ini, coba lihat dari ujung ini setting. Saya suka tampilannya ini, ya kan? Enak nih tampilannya seperti ini kan. Tapi yang bikin males itu adalah ini tidak bisa kita sortir sendiri, misalnya sesuai nama atau sesuai apa kan. Yang ada ini sesuai tahunnya. Jadi ada NES tahun 83, SMS 85, PCIe 87, CPS 188 dan seterusnya kan. Cuma beberapa aja yang kita tahu di sini kan. Dan ini bisa kita atur sama seperti yang Wii tadi, ya. Jadi kita atur folder yang mana, kita masukkan gamenya, kemudian kita setting, baru masuk listnya di sini. GB ada macam-macam. Tampilannya keren nih kan. Terus SNES. Oke, bisa kita masukkan favorit juga di sini. Kemudian ada SS 1 nih, Genesis ya. Terus ada PSX. Ada beberapa sini. Lihat. Enak tampilannya. N64 lancar di sini. Kemudian ada Mame, Game Boy Color, Dreamcast, Neo Geo, itu kan kayaknya nih. Wonder Swan, dan PS2 ada beberapa yang saya masukkan sini. PS2 di sini saya suka menggunakan PS2 sini karena main lancar. Ada beberapa, maksudnya kayak gini ya. Kita pilih game-game apa aja yang kita mau, kemudian kita beli barang itu, ya kan? Kalau misalnya kita sudah ada game yang kita sukai, kemudian bisa dimainkan oleh game itu, ya sudah cukup, itu aja. Maksudnya tidak mencari game-game yang tidak bakal kita mainkan, kemudian kita tes di sini. Kemudian kita merasa, oh, device tidak lancar untuk mainkan game yang kita suka, kan? Seperti itu yang kita pilih, ya kan. Tapi kan kita ada list kita sendiri, kan. Jadi listnya itu yang kita mainkan jadinya. Bukan game-game yang sering ada di mana, terus kemudian misalnya kalian suka main game God Hand lumayan lancar sini, bisa juga kan. Nah, kalian main God Hand dan kalian merasa, oh, device ini bisa, saya tidak perlu lagi menggunakan HP karena capek pakai HP terus kan. Jadi bisa menggunakan device ini kalau misalnya mau main game God Hand seperti itu. Pilihnya seperti itu aja. Kalau misalnya kalian sudah puas, ya jual lagi dan seterusnya kan. The Wii 3DS saya tidak mainkan di sini kan, sudah ada konsolnya. Nah, overall saya suka tampilan ini. Ada temanya, ada dua. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Default seperti ini. Keren kan? Ini tadi dan ini. Wah. Ada tema kedua. Tema kedua yang defaultnya seperti ini. Nah, berdasarkan tahun kan, 80, 90, 2000 kan. Terus tim kedua ini sesuai namanya. Terus style kedua seperti ini.
Mungkin kalian bakal, kalau misalnya kalian suka yang simpel-simpel yang kayak gini lebih enak kayaknya kan, karena tidak begitu banyak yang perlu kalian scroll. Nah, kelihatan nih kan, seperti ini. Oke, terus dah, overall saya suka tampilannya ini, enak. Jadi tidak perlu ribet lagi nyari-nyari folder, nyari-nyari mana aplikasi yang mau saya cari itu kan, mana aplikasi emulatornya mana kan. Terus kita matikan itunya. Lanjut, sini ada fitur key mapping sama seperti device Android lainnya. Jadi kita bisa main game Android yang misalnya tidak support dengan controller di sini. Jadi kita masukkan mapping aja. Tapi saya tidak begitu pakai karena saya tidak begitu main game-game Android, ya kan. Udah, itu aja. Lanjut, kita ada namanya auto mode. Ini kalau misalnya gamenya berat, silahkan kalian nyalakan high mode sini, kan, high mode. Dah, terus kalian mainkan seperti biasa aja. Itu gunanya. Terus ada namanya NS mode, kemudian ada Xbox mode. Ini berdasarkan ini tombolnya gunaannya bakal berubah sesuai dengan namanya. Jadi Xbox seperti apa, Nintendo Switch seperti apa. Tapi overall ini sama seperti Android lainnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gaming ya. Kita lihat yang simple dulu. Yang simple yang baru saya install itu cuma MyBuaya. Sebenarnya ada sih aplikasinya nih, aplikasinya GBLMU. Kan, tapi saya tidak begitu suka. Saya lebih suka main game menggunakan Android. Nah, seperti ini. Enak sih. Oke. Nintendo GBA lancar, no problem, ya kan. Close, no problem, GBA. Terus ada lagi yang namanya GBC, Game Boy Color. Saya tidak main itu. Kemudian ada lagi namanya SNES. SNES bisa kalian mainkan di sini. SNES tidak begitu main sih saya ini. Nah, ini tapi sudah di sini, ya tinggal kalian mainkan aja. Pricer enak sih, layarnya lebih besar dibandingkan device yang lain, ya. Kayaknya tidak perlu kalian pikirkan lagi kalau masalah emulasi. Kalau emulasi sampai di Android kan banyak kan aplikasinya kan, jadi kita lebih mudah untuk mencari aplikasinya mau kita cari kan, cari aja mau apakah download di Play Store, kan di sini sudah ada Play Store-nya ya. Ada Play Store-nya, jadi kalian misalnya kalian sudah beli emulator, kalian masukkan, kalian hubungkan dengan akun kalian, kemudian ya sudah kalian download seperti biasa aja. Contohnya seperti yang ini, seperti Drastic ini. Nah, Drastic di sini ada, kita lihat Dragon Quest sini. Nah, ini. Bisa seperti ini, atau misalnya dibolak-balik seperti ini bisa juga. Nah, kayak gini, bisa layar atas atau layar bawah kan, enak sih kayak gini. Nah, seperti ini dan seterusnya. Enak pokoknya kalau main game pakai ini. Oke, SNES sudah. Drastic no problem, jadi kalian bisa mainkan karena ini prosesornya bisa sampai PS2 ya kan, PS2, GameCube bisa juga kan. Kemudian ini Nintendo 64 juga ada di sini, lancar, no problem. Jangan dipikirkan lagi tentang ini. Dari Dream saya tidak coba karena saya tidak begitu main game Dreamcast ya. Kemudian ada namanya ini PSP no problem di sini kan. Kita bisa mainkan sampai resolusi 2 kali kalau misalnya korup ya. Jadi kita main di sini, layarnya emang lebih kecil ya. Nah, jadi resolusi PSP itu kan beda dengan resolusi PS2 ya. Kan maksudnya rasio layarnya beda, ya kan? Rasio layarnya beda, jadi agak kelihatan lebih cramp di sini kan, lebih kecil layarnya.
no problem. Crisis core, low speed bisa, ya kan, enak. Kalian tidak perlu lagi bawa HP, maksudnya main di HP, tidak perlu lagi. Main game Android gimana? Bisa, nanti kita lihat ya. RetroArch bisa, Moonlight bisa, kemudian ada lagi yang namanya Citra saya tidak coba ya. Nah, yang sering kenapa saya beli device ini ada dua alasannya. Pertama adalah mainkan game PS2 sama game GameCube, ya kan. Pertama kita lihat dulu GameCube-nya. Ini mungkin kalian ada lihat di short saya, ada beberapa game sudah saya coba. Tapi yang paling saya suka di sini, kenapa saya beli? Karena saya lihat salah satu alasan kenapa saya beli ini, saya lihat device ini bisa menjalankan Wind Waker seperti ini. Kita lihat wake settingnya, nyalakan ini, lancar sih. Bentar deh, kita nyalakan high mode. No problem, device-nya lancar aja. Saya lumayan jauh enggak jauh sih, main sampai Rose Island ini, Dragon Rose, kan. Oke, Dragon Rose ya, enggak salah namanya. Nah, ini sudah jadi alasan kenapa saya beli device ini. Itu aja, saya suka, ya kan. Ada di ini Zelda yang itu, yang pertama Wind Waker, yang kedua Zelda. Of course kita suka Zelda kan, suka apa namanya nih, Legend of Zelda yang seperti ini kan. Kita lihat lagi settingnya, no problem. Nah, oke, ini kadang-kadang ada errornya. Jadi kadang-kadang juga kita harus mainnya bukan menggunakan yang ini, tapi menggunakan yang MMJ biasa ini, Retro Emulator yang biasa, Dolphin Emulator yang ini. Jadi baru kita bisa main yang Twilight Princess. Masalah enggak masalah, udah kan. Yang penting itu kita bisa main. Nah, seperti ini. Oke, ini sejauh ini lancar-lancar aja, 30 fps. Kita mau yang macam-macam kan. Nah, seperti ini. Ini perlu di setting lagi baru bisa lancar. Kemudian nah, untuk Wii saya main ini yang namanya Paper Mario. Oke. Yes. Ini bakal disetting lagi nih. Tapi lancar sih Paper Mario. Jadi kita lihat di shortnya. Mungkin saya tampilkan juga nanti di short. Ini kan. Saya nggak tahu nih ini settingan seperti apa, tapi lumayan lancar sih. Ya, keluar. Nah, itu salah satu alasan saya beli itu, karena saya mau coba Wind Waker. Kemudian kita lihat ini God Hand sudah kita tampilkan di sebelumnya ya. Seperti ini. Perlu setting lagi nih, pakai seperti apa. Tapi lumayan lancar sih, tapi kalau kita jalankan pakai ini. Pakai fast forward. Kalau pakai fast forward malah lebih lancar ya. Artinya kalau misalnya fast forwardnya jalan, artinya device bisa memainkan yang lebih bagus lagi. Maksudnya juice-nya lebih banyak dibandingkan yang normalnya. Seperti ini. Udah, itu untuk itu. Kingdom Hearts gimana? Kingdom Hearts lancar, no problem kan. Saya mau dari waktu kecil itu nggak mau main Kingdom Hearts. Nah, perlu setting lagi ya, tapi lumayan sih. Nanti setting sininya akan grafiknya dikurangi atau apa kan, atau yang ini ya nih, ini Chronos Transport dan seterusnya, atau yang di sini. Kita lihat di sini. Sini. Nah, lancar kan?
lancar nih. Tapi dari dulu mau main game ini nggak selesai. Ada lagi yang saya suka. Ini banyak yang bilang Valkyrie Profile itu nggak lancar. Ya emang nggak lancar kalau awalnya. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke dungeon seperti ini, wow, langsung rame ini. Di dungeon pertama emang lebih berat, bahkan di device lain pun sama, ya kan? Device lain pun sama. Jadi ya sabar aja. Tapi masih bisa dimainkan loh sampai tamat kalau perlu. Ini apalagi kita jalankan ini ya. Kita lihat. Nah, gini aja saya sudah senang game seperti ini. Valkyrie Profile, Suikoden juga lancar, Test of Legend juga lancar, Star Ocean lancar, Hit and Run. Punya settingan Shadow of Colossus yang dulu saya tidak tahu ini game apa, tapi sekarang udah tahu. Ramai nih, saya suka menggunakan main game ini. Shadow Hearts Radiator Stories lancar lagi. Radiator Stories ini kan kalian ada yang suka main game ini, yang mana katanya kita bisa main lawan siapa? Lawan si oke. Nah, ini konyol nih game konyol si Square Enix. Kalau nggak Square Enix, Square Soft ya sih dulu ya. No problem sih, lancar aja. Oke, apa game-game yang lainnya? Ya, no problem. Baca komik bisa nggak? Baca komik bisa. Install aja aplikasi ini, Manga Zone, ya kan. Kemudian kita harus nyalakan internetnya dulu. Kemudian kita mau baca, misalnya baca Leslie. Bisa. Nah, tinggal turun aja. Gimana turunnya ya? Oh ya. Kayak gini aja main kayaknya. Nah, sama kayak HP. Ya, ini kan Android, ya kan. Dan seterusnya kan. Terus apalagi? Itu aja sih. Vampire Survivor bisa lah. Meskipun layarnya lumayan tambah sempit, tapi bisa kita mainkan. Jadi kalau misalnya kalian di luar, kalian mau main game yang gabut, ya kan, main game aja di device ini, kan. Oke. Itu aja kayaknya untuk review yang ini. Tapi kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa yang mungkin sebelumnya tidak begitu kita perhatikan. Ini ada satu. Nah, di sini biasanya jadi masalah di sini. Nah, entah karena ini plastik, kemudian dalamnya ini besi, jadi yang menimbulkan kayak baretan-baretan di bagian dalam bagian sini, bagian samping dari tombolnya. Nah, ini bisa kita atasi dengan menggunakan tambahkan minyak aja sedikit di samping sini, tambahkan sini samping, kemudian dia jadi lancar. Terus lagi saya nggak gitu suka dengan ini ya, tombol volume atas, volumenya di up and down-nya di sini kan, dekat dengan tombol power. Jadi kayak saya sering kalau mau menaikkan suaranya, katakan powernya. Gimana ya unboarding ini. Terus charger di sini, no problem. Untuk tombolnya, ya tombolnya gitu. Saya nggak suka padahal kayak gini ya. Saya sukanya itu yang tipikal kayak si RG353P. Untuk tombol gimana? Jujur aja, saya lebih suka yang ini. Lebih suka yang nggak begitu bunyi ini. Nih. Feel-nya beda aja. Saya rasa kayak gitu. Seperti ini. Ya. Kayaknya segitu aja untuk review hari ini. I think that's it for today. Sampai ketemu lagi di review atau di video selanjutnya. Like kalau kalian suka dengan video ini, subscribe dan berikan komen supaya saya lebih bersemangat untuk mereview atau memberikan pandangan saya tentang device-device terbaru, retro game dan seterusnya, apapun itu.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.